Selamat pagi anak didik kami kelas 3. Pada pagi hari ini kembali lagi kita belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dari Miss Saryarta Ritonga. Pada pagi hari ini kita akan pelajari pelajaran yang keempat dalam bukumu halaman yang ke-29 dengan judul Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, coba nanti dibuka Alkitabnya dalam Mazmur 107 ayat 29 dan Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Nah, pada kegiatan 1 kita akan bernyanyi dan berdoa. Untuk nyanyiannya nanti Miss bagikan videonya. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan belajar tentang kehadiran-Mu melalui gejala-gejala alam yang boleh kami rasakan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, bantulah kami agar kami memahami materi pelajaran dari ibu guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, anak didikku, pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja nih gejala-gejala alam yang kita rasakan, yang kita boleh rasakan, dan kita boleh tahu nih bahwasanya gejala alam itu adalah gejala alam yang berguna bagi kita atau justru ada yang membahayakan bagi kita manusia, kan gitu ya anak ya. Nah, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa alam yang tentu bermanfaat bagi kita manusia. Melalui kebermanfaatan dari gejala alam itu kita boleh merasakan bagaimana Allah hadir dan turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah hujan. Nah, seperti musim saat ini ya, musim hujan. Nah, tentu minggu-minggu sebelumnya Miss sudah jelaskan apa saja fungsi hujan bagi kehidupan kita ya, bagi tanaman di sekitar kita, bagi makhluk hidup yang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada musim kemarau. Pada musim kemarau para petani bisa memanen panenannya tidak terkena hujan ya. Dan banyak sekali juga fungsi dari musim kemarau, dan minggu yang lewat juga sudah diterangkan melalui teriknya sinar matahari yang boleh juga kita rasakan. Nah, kemudian juga ada yang cuaca mendung, cuaca cerah, tentu ada manfaatnya masing-masing ya kan. Kalau cerah kita bisa menjemur kain, bisa menjemur padi dan lain sebagainya. Kemudian ada cuaca yang panas, yang dingin, semua itu tentu bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tentu gejala-gejala alam itu sangat berguna bagi kita, namun ada juga yang membahayakan ya. Nah, pada kegiatan 1 kita akan masuki, yaitu kita akan bernyanyi terlebih dahulu di badai topan dunia. Kita bernyanyi bersama-sama ya melalui lagu. Nah, kita masuk di pelajaran yang keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Seperti yang sudah Miss terangkan tadi ya nak, kita baca Alkitabnya dari Mazmur 107 ayat 29 serta Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-31. Melalui pelajaran ini kita tentu akan diingatkan bagaimana kehadiran Allah melalui gejala alam yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi di awal sudah Miss jelaskan ada berbagai macam bentuk-bentuk gejala alam yang boleh kita rasakan ya nak ya. Nah, sekarang Miss mau tanya dulu, siapa anak kami kelas 3 yang pernah mendengar bunyi petir?
Aduh, iya, rata-rata pernah ya, apalagi sekarang musim hujan. Biasanya sebelum hujan ada bunyi petir ya. Biasanya anak-anak ada yang takut nih sama bunyi petir. Nah, biasanya petir itu disertai ada cahaya, Miss. Ada yang bilang begitu ya. Iya, habis petir biasanya hujan. Mungkin saja kita sering mendengarkan petir. Nah, apakah kamu takut ketika ada bunyi petir dan cahaya kilatnya yang menyambar-nyambar itu? Nah, tentu sekali ada yang takut, ada yang tidak takut, yang biasa saja. Namun biasanya setelah petir ada hujan ya. Nah, kita mau lihat contoh peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia ya, nak ya. Seperti yang sudah Miss terangkan tadi ya. Ada beberapa gejala-gejala alam yang membawa manfaat atau keuntungan bagi manusia. Yang pertama, hujan. Hujan membuat kita merasa sejuk. Petani bisa menanam tanamannya ya. Ada juga musim kemarau. Ada musim mendung. Bukan musim ya, tapi ada mendung. Nah, ada cerah, ada panas. Ada juga dia ini dingin ya, musim hujan biasanya dingin ya. Nah, ini ada 6 peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia. Bayangkan kalau hujan terus, nah kapan lagi bisa panen tanpa hujan ya? Kalau kemarau terus, kapan lagi kita merasakan udara sejuk? Nah, semua tentu bermanfaat bagi manusia ya. Nah, tapi ada juga nih peristiwa alam yang merugikan manusia. Kita mau lihat apa-apa saja gejala alam yang bisa merugikan. Ada banjir, ada tanah yang longsor, ada gempa bumi, adalah peristiwa gunung meletus, bahkan badai yang sangat kencang ya. Ada juga angin topan. Nah, semua itu adalah jenis-jenis atau contoh peristiwa alam yang merugikan manusia. Nah, ternyata alam juga memiliki peristiwa tersendiri. Tidak hanya manusia yang bisa ada kabarnya, peristiwanya, perubahan-perubahannya, tetapi alam semesta ini juga ternyata memiliki gejala-gejala. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar di mana para warga itu meninggalkan rumahnya ketika ada bencana sinabung. Pada akhir tahun 2013, peristiwa gunung meletus di Indonesia ya. Salah satunya adalah Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Merapi di Yogyakarta, dan Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Nah, jadi ada ini beberapa peristiwa alam yang memang membuat manusia itu harus berpindah, harus mampu bertahan hidup. Semua harta-hartanya bisa saja terbawa oleh gejala alam tadi ya. Jadinya tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, kita mau belajar dong dari ayat Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ayo dibuka dulu Alkitabnya nak. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Nah, dari peristiwa ini menceritakan tentang Yesus yang hendak menyeberangi danau Galilea bersama dengan murid-muridnya ya. Dalam penyeberangan tersebut terjadilah amukan taufan yang sangat dahsyat, ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kemudian juga pada waktu itu posisinya Yesus sedang tertidur. Nah, saat Yesus tertidur terjadilah ombak yang sangat besar tadi. Nah, di dalam kitab Markus, Matius, Lukas dituliskan ini anak tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Mari kita dengarkan cerita berikut ini anak untuk melengkapi pemahamanmu tentang peristiwa dalam Alkitab ini. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka.
sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anakku, melalui peristiwa tadi kita mengetahui bahwa semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Baik itu gejala alam yang bermanfaat maupun yang bisa berbahaya bagi manusia, semua di bawah kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bila kita takut, kita memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Shalom.